selendang warna hitam dengan corak warna merah. Gue nggak tahu itu gambar apa, tapi selendang itu masih gue simpen sampai sekarang. Nah, awal gue ngerasa mulai ada teror-teror yang aneh itu bermula pada saat kita break lumayan lama di pos 3. Ya memang sebelumnya tuh gue udah kayak tanemin nih dalam diri gue bahwa apapun yang gue temuin di gunung, mau itu perhiasan, mau itu uang, apapun lah yang berharga, jangan sampai gue bawa. Kejadian ini hampir bisa dibilang mirip sama kejadian yang gue alamin tahun 2014 di Gunung Ciremai. Oke brother, kembali lagi dengan gue Fatur Riyandi di YouTube channel Ruslian Adventure dong pastinya. Kali ini gue mau bercerita tentang pengalaman pendakian gue di Gunung Lawu pada tahun 2020. Tapi kali ini gue nggak cerita sendiri nih. Gue ditemenin sama salah satu temen gue yang kebetulan pada saat itu mendaki bareng di Gunung Lawu sama gue. Langsung aja nih kita kenalan sama orangnya. Bre, kenalin Bre dirinya Bre. Oke. Gue Audrey. Audrey. Jadi Audrey ini orangnya cukup simple ya. Cukup simple, jarang bicara. Tapi sekalinya ngomong tuh jelas semua. Sebelum gue lanjut cerita, gue mau ingetin dulu nih. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar kalau kita upload video-video terbaru, kalian dapat notifikasinya. Buat yang udah subscribe, kita ucapin banyak-banyak sekali terima kasih atas support dan dukungan kalian. Oh ya, satu lagi nih. Buat kalian yang punya pengalaman mistis di gunung atau di tempat-tempat lainnya dan mau berbagi cerita sama kita, boleh banget nih. Kalian bisa DM di Instagram gue, nanti link Instagramnya gue taruh di deskripsi. Langsung aja nih, kita mulai cerita pendakian Gunung Lawu di tahun 2020 bersama Audrey. Jadi pendakian gue di Gunung Lawu 2020 ini, gue dan teman-teman gue termasuk si Audrey ini, kita jumlah 12 orang ya. 12. Lumayan rame tuh. 12 orang kita naik Lawu itu via jalur Candi Ceto. Kurang lebih jam 6 ya, jam 6 pas kalau nggak salah tuh. Kita udah nyampe semua tuh di base camp Ceto. Niatnya mau sarapan dulu nih, karena di Solo tadi ada tukang makanan. Kita pikir ya ntar aja lah di base camp ya kan. Ternyata di base camp tutup kalau jam segitu. Kira kita tungguin dulu tuh, nungguin setengah jam, setengah 7 buka tuh. Pas buka kita sarapan, sarapan kita pesen kopi, kita sebat-sebat sampai jam 8 kita naik tuh. Kita naik ke pos registrasi. Di pos registrasi cukup makan waktu juga nih, sejam ya waktu itu. Sejam. Kita kumpulin data-data identitas kita masing-masing untuk taruh di pos lapor itu. Setelah sejam, jam 9 tank, kita udah dapat izin, kita udah urusin semua registrasi, udah beres. Mulailah. Kita mulai pendakian dari base camp Candi Ceto itu menuju ke pos 1. Kejadian ini tuh nggak ada yang macem-macem gitu selama naik tuh. Ya udah biasa-biasa aja gitu ya kan. Paling ya ada tuh, kan base camp ke pos 1 tuh sejam ya kurang lebih kita waktu itu ya. Sejam lewat dikit lah. Kita break. Biasalah ritual-ritual pendaki kalau break ngapain lagi sih selain sebat ngopi ya kan. Ya kita kayak gitu. Kira kita 20 menit tuh kurang lebih ya. Lanjut tuh ke pos 2. Di pos 2 kaki gue kena. Jadi ya mungkin gue mikirnya, oh gue capek nih habis bawa mobil, bisa dibilang ya seharian ya. Ini otot-otot betis kanan kiri nih sama otot paha tuh kayak naik gitu, naik. Cuma itu doang sih. Kalau yang aneh-anehnya kayaknya nggak ada. Kalau itu emang pure dari guanya emang capek gitu. Soalnya baru nyampe langsung naik tanpa tidur. Itu jangan dicontoh ya. Oke, situ kita lanjut tuh. Kita emang udah rencana nih dari bawah. Kita ngecamp di Bulak Peperangan. Akhirnya ya base camp ke pos 1 kurang lebih 1 jam. Pos 1 kedua 1 jam setengah. 1 jam setengah ya. 1 jam setengah. 2 ke 3 1 jaman ya ke kita. Nah 3 ke 4 ini udah kaki gue tuh udah gremet asli Dri. Kira
Kita nyampe di pos 5 itu Bulak Peperangan maghrib ya kalau nggak salah. Habis maghrib. Abis maghrib ya, itu udah mulai gelap tuh. Kita nyampe di Gupak Manjangan itu, Gupak Manjangan sorry. Kita nyampe di Bulak Peperangan itu jam abis maghrib lah pokoknya kayak jam 6 lewat gitu. Kita sampai situ, kita bagi-bagi tugas tuh ya kan. Kira udah beres semua, udah beres kita keluar tenda semua tuh. Kita masak bareng-bareng di situ ya kan. Masak bareng-bareng, selesai masak kita makan tuh bareng-bareng. Gue pada saat itu kebetulan ke depan tuh karena cuaca emang lagi cerah ya. Lagi cerah, bintang-bintang banyak tuh Milky Way. Penasaran aja nih ya kan. Gue ke depan. Itu nggak ada apa-apa. Kita balik ke tenda jam 10. Kurang lebih jam 5 pagi itu kita kesiangan tuh bangun summit ya. Kita mutusin buat ya udah kita jalan aja nikmatin gitu, nggak usah ngejar apa-apa. Udah tuh kita prepare nggak terlalu lama karena kita ngejar waktu juga nih buat puncaknya karena udah kesiangan kan. Akhirnya kita nggak sarapan dulu tuh, kita cuma nyemil-nyemil kecil di situ ya kan. Ya udah akhirnya kita putusin tuh sarapannya nanti aja di Argo Dalam gimana. Argo Dalam kan banyak tuh warung-warung nasi pecel gitu, kayak salah satunya yang udah populer banget Boyem ya kan. Itu salah satunya, masih banyak yang lainnya ada, sekarang udah banyak kok. Akhirnya jam 5 lewat dikit ya, kita mulai tuh summit. Mulai summit dari Bulak Peperangan menuju ke puncak. Kita masih beriringan semua 12 orang, rapih lah pokoknya. Tapi dari Gupak Manjangan itu mulai kepecah nih. Gua, lu sama Etes. Iya, atas. Gua, Audrey dan Etes itu kepisah nih dari Gupak Manjangan. Kepisahnya ya gue duluan gitu. Tanpa kita sadari gitu. Kita duluan bertiga, ternyata mereka masih lumayan jauh nih di belakang. Ya udahlah, gue bilang ke mereka, gue bilang waktu itu, ya udah kita tunggu Pasar Dieng aja ya kan. Ya udah akhirnya kita bablas tuh terus. Kita bablas terus sampai pokoknya kita tujuannya ya Pasar Dieng dulu, jangan langsung ke Argo Dalam karena nungguin mereka dulu kan. Akhirnya nyampe Pasar Dieng tuh kurang lebih jam berapa ya? Udah pagi tuh. Udah lumayan jam 7-an. Jam tujuan ya? Iya. Jam tujuan nyampe Pasar Dieng. Nah, kan gue bertiga nih. Si Etes ini dengan PD-nya langsung, jadi di Pasar Dieng itu ada kayak batu-batu kecil disusun jadi kayak tinggi gitu kayak meja ya. Itu langsung dia pas nyampe situ, kita kan breaknya di trek. Ya kan? Di pinggir trek. Kalau dia breaknya beda. Jadi itu atas datang ke Pasar Dieng nih. Ada batu. Yang tadi gue bilang kan. Iya. Langsung lompat. Langsung lompat, dudukin itu batu. Iya, dudukin batu. Nah itu, ya kita pada saat itu belum tahu gitu bahwa itu pantangan gitu. Ternyata kita baru tahu setelah ada orang yang ngasih tahu, kayak cowok nyamperin kita nih, setelannya seperti ya bapak-bapak gitu. Nyamperin kita. Pas si Etes ini lagi duduk di atas susunan batu itu. Dia nyamperin marahin si Etes. Kamu ngapain duduk di situ? Tahu nggak kalau nggak boleh duduk di situ? Turun. Akhirnya si Etes ini karena kaget mungkin ya. Kaget, dia shock juga, langsung lompat tuh dia. Lompat dari atas susunan batu itu, lompat ke bawah. Dibilangin. Terus Etes ini sempat nanya, kita pun nanya ya kan. Kenapa Pak emang? Ada apa? Kalian tahu nggak? Jangankan didudukin, ngerubah posisi batu-batu ini aja nggak boleh. Jadi posisi kayak gitu ya udah harus kayak gitu. Nggak boleh sampai kerubah, apalagi didudukin ya masih sama si Etes. Akhirnya ya udah kita minta maaf karena kita bilang nih, ya udah Pak, maafin kita ya. Soalnya belum tahu nih kita. Iya, jangan diulangin lagi ya. Kan dia udah tahu. Iya Pak, maaf ya Pak. Akhirnya dia pergi tuh. Akhirnya dia pergi. Lumayan lama tuh kita nunggu di Pasar Dieng, setengah jam ya. Iya, setengah jam. Setengah jam kita di Pasar Dieng, baru rombongan kita yang lain datang tuh. Yang dari bawah tuh datang, nyampe. Terus ya udah kita ketemu. Mereka yang baru datang ini minta break dulu. Akhirnya ya udahlah, kita break lagi di situ kurang lebih 15 sampai 20 menit. Break lagi, di situ baru yuk. Lanjutlah kita ke Argo Dalam. Yang setengah 9 itu kita di Argo Dalam, sarapan, beres. Kurang lebih sejam ya, kita di Argo Dalam sejam. Sejam, berarti setengah 10 kita lanjut tuh ke puncak. Nyampe puncak ya biasa aja, nggak ada kejadian aneh-aneh apa-apa. Di puncak kita ketemu banyak pendaki di situ, lumayan rame ya.
Terus kita foto-foto, udah beres 1,5 jam kita di puncak ya. Iya. 1,5 jam kita di puncak tuh. Akhirnya kita putusin buat yuk turun yuk, udah cukup nih foto-fotonya. Akhirnya kita turun tuh dari puncak. Kita turun, masih normal nih semua. Kita turun dari puncak ke Argo Dalam nih. Di Argo Dalam kita sempet break lagi 15 menit. Lanjut lagi tuh kita Gupak Manjangan. Di Gupak Manjangan, oh di Pasar Dieng kita nggak berhenti dulu tuh pas turun. Enggak, kita nggak berhenti, langsung jos ke Gupak Manjangan. Gupak Manjangan tuh lumayan lama tuh kita break, ada kali sejam, ya kan? Iya, sejam. Sejam kita break, akhirnya lanjut lagi tuh nggak lama tuh dari Gupak Manjangan ke Bulak Peperangan ya paling 30 menit ya 30 menit. turunnya, 30 menit sampai tuh kita di tenda lagi. Nah, disinilah yang gue yang ngalamin nih. Dan teman-teman yang lain termasuk Audrey ini juga ya ngerasain nih. Jadi pas kita sampai di Bulak Peperangan lagi nih, sampai di tempat camp kita, kan kita istirahat dulu tuh, selonjorin kaki dulu. Akhirnya kita yuk mulai packing yuk, start packing ya kan. Waktu itu kita akhirnya gerak semua, ada yang beresin dalam tenda dulu nih, bawa keluar. Ada yang ngelipet tenda, ada yang ngelipet flysheet, segala macam, semua footprint dilipet, pokoknya dirapin lah semuanya. Pas selama kita ngebenah-benahin semua tuh, nggak ada hal-hal aneh di sekitar kita. Pokoknya yang sekitar kita yang biasa-biasa aja, kayak sampah yang ditinggalin sama pendaki-pendaki yang abis ngecamp di situ. Terus ilalang-ilalang, ya pokoknya nggak ada hal-hal yang aneh lah. Tapi tiba-tiba pada saat kita udah selesai deh, pada saat kita udah selesai packing, semua udah rapi, udah beres, pokoknya udah packingannya tuh udah siap jalan lah, udah siap turun. Posisinya tuh gini nih. Ini lu juga termasuk depan gue nih waktu itu. Jadi Audrey ini ada di depan gue. Dan temen gue tuh kayak bikin letter C gitu. Letter C di depan. Di depan mereka nih tanah doang nggak ada apa-apa tadinya. Tapi setelah kita selesai packing, tiba-tiba gue ngeliat nih, di depan kita itu ada duit recehan. Di depan kita ada recehan. Dan yang bikin gue aneh itu adalah kayak seakan-akan gue doang yang lihat. Kok kenapa gue doang yang lihat gitu, gue ngerasanya. Karena dari segitu banyak anak-anak nih, termasuk lu kan, ngebentuk letter C gitu kayak yang gue bilang tadi. Itu pas di tengah-tengah mereka itu gue lihat ada uang recehan. Waktu itu pecahannya nominalnya itu 500 perak. Uang recehan, gope 500 perak. Itu jumlahnya kalau nggak salah 3. Dan gue tanya nih, karena dari awal kita beres-beres tuh nggak ada apa-apa lah pokoknya sekitar kita, bersih semua. Bahkan sampah orang aja kita masukin ke trash bag kita gitu. Udah bersih lah pokoknya sekitar kita. Kok ada duit nih, ada recehan nih, gue pikir ya kan. Gue tanya lah ke mereka semua, termasuk ke Audrey ini juga gue tanya, Dri, ini duit siapa jatuh? Lu jawab apa? Diam. Lu diem. Mereka semua diem. Jadi gue di situ sampai berkali-kali gue nanya, karena ya menurut gue sayang aja gitu, jangan lu mentang-mentang recehan 500 perak, 200 perak lu buang, itu tetap uang men. Akhirnya yaudah nih gak ada yang punya nih, karena nggak ada yang nyaut, ya udah gue bawa, gue ambil. Ya memang sebelumnya tuh gue udah kayak tanemin nih dalam diri gue bahwa apapun yang gue temuin di gunung, mau itu perhiasan, mau itu uang, apapun lah yang berharga, jangan sampai gue bawa, jangan sampai gue ambil. Nah, nggak tahu kenapa pada saat itu di Bulak Peperangan gue bawa. Pas gue udah pegang tuh duit, gue masukin kantong. Gue masukin ke kantong yang misah lah dari barang-barang lainnya. Gue masukin. Udah tuh, anak-anak belum pada jalan nih. Yuk, mau jalan jam berapa? Gue tanya kan. Ya udah yuk, ayo. Akhirnya ayonya itu lumayan beberapa menit baru tuh, ya kan. Kita diri, pakai carrier masing-masing, pakai ransel masing-masing. Kita diri kan tuh. Pas kita diri, aneh lagi. Anehnya kenapa? Tadi uang nih,
tadi duit recehan yang gue lihat di tengah-tengah mereka. Tapi sekarang pas kita udah diri semua nih, udah pakai carrier masing-masing, di sebelah kanan gue tuh ilalang biasa kan, itu tuh yang kayak rumput-rumput tinggi, lumayan tinggi tuh. Di sela-sela itu ada selendang warna hitam dengan corak warna merah. Gue nggak tahu itu gambar apa, tapi selendang itu masih gue simpen sampai sekarang. Gue tadi sebelum kesini gue lupa bawa dari rumah, masih ada selendangnya, masih gue simpen sampai sekarang. Nah, kira selendang itu gue kayak sebenarnya tuh gue nggak mau ngambil selendang itu gitu. Gue nggak mau ngambil selendang itu, dan gue ngelihat lu semua tuh kayak aneh nih. Setiap gue tanya lu semua nggak ada yang jawab. Tadi recehan lu nggak jawab semua. Selendang pun gue tanya, selendang siapa nih? Dan gue juga aneh karena dari awal kita naik tuh gue lihat lu semua nggak ada yang bawa selendang gitu. Dan belum pernah ada yang pakai selendang setahu gue. Gue juga nggak pernah pakai selendang gitu. Tapi kok ada selendang? Ini bekas tenda kita. Sedangkan semalam pas kita bikin tenda tuh nggak ada apa-apa. Nggak usah semalam deh, kejauhan kalau semalam. Tadi pas kita lagi beresin tenda tuh, lagi beres-beresin frame-nya, frame. semua flysheet-nya, nggak ada apa-apa. Tapi kok sekarang bisa-bisanya nih ada selendang di sini. Dan lagi-lagi gua nih yang nafsu banget nih, pengen lihat nih selendang. Selendang siapa tuh? Jatuh. Tanyain anak-anak. Daripada ntar kita udah jalan baru ingat. Hah? Apaan? Iqbal ngomong kayak gitu. Hah? Apaan? Kira? Lah, gue tanya lah ke lu ya, gue gak salah. Ke lu abis itu gue tanya. Pokoknya semua gue tanyain tuh. Karena gue ngerasa aneh aja gitu setiap gue nunjukin sesuatu. Semua tuh kayak kebingungan. Lu gimana sih ngeliat gue pada saat itu? Yang gue nunjukin duit, gue nunjukin selendang. Pas di bulan peperangan itu. Lu masih beres-beresin sampah. Sampah. Iya. Masukin sampah ke trash bag. Udah. Gue liat tuh lu. Lu ngeliat gue masukin sampah? Iya. Selendang itu gue tenteng-tenteng tuh sepanjang trek. Maksud gue ya kalau memang ada yang punya, kan dia pasti ngeh. Selendang saya tuh mas, gue pengen balikin. Gue tenteng terus, nggak gue masukin ke tas, nggak. Gue tenteng terus. Ini mulai ngilu nih. Karena mulai dari gue ambil duit recehan itu, gue ngambil selendang itu mulai tuh banyak banget hal-hal yang kayak seakan-akan tuh neror gue, dan mungkin kita semua. Nah, awal gue ngerasa mulai ada teror-teror yang aneh nih, itu bermula pada saat kita break lumayan lama di pos 3. Gue lupa nama posnya apa, lu inget gak pos 3? Cemorodo. Cemorodo. Jadi kita nyampe pos 3 itu jam 3 sore ya? Iya. Kalau nggak salah jam 3 deh, jam 3 di Cemorodo. Di situ kita break lumayan lama tuh, karena kita masak. Kita habisin semua logistik di situ, karena biar turunnya enteng nih. Kira kita masak semua logistik di situ, habisin. Nah, gue tuh jadi pas mereka lagi masak nih, gue sempat cuci muka. Jadi di pos 3 itu kan, yang kita waktu itu tuh, depannya kan ada kayak pancuran tuh, keran. Ada keran, di situ emang pada ngantri tuh cuci muka, cuci tangan, segala macem. Di situ gue abis makan kan, tangan kotor, cuci tangan dulu sekalian cuci muka. Pas itu gue cuci tangan, nggak pakai sabun lah, nggak ada sabun waktu itu, nggak bawa sabunnya, tinggalin di bawah. Cuci tangan, udah cuci muka. Pas gue cuci muka, gue nengok tuh ke arah atas dong. Lama kita habis cuci muka, gimana sih? Itu yang gue takutin dari dulu, ternyata terjadi di Gunung Lawu. Yang gue takutin dulu adalah kalau gue lagi cuci muka, kan merem nih. Tau-tau pas gue buka mata, wah, gimana? Ternyata bayangan gue yang cuma jadi bayangan gue selama ini tuh beneran kejadian di Gunung Lawu. Pada saat gue lagi cuci muka di situ. Di situ kalau nggak salah Monyong juga ngantri tuh. Monyong, ada temen gue namanya Monyong nih satu.
Dia juga ngantri tuh, cuman dia nggak lihat. Habis gue cuci muka, pas gue nengok ke arah tempat shelter, jadi ada shelter gitu ya, shelter yang tempat kita masak-masak tuh. Di belakangnya tuh ada perempuan nih, tingginya normal kita semua, serata-rata kita lah gitu. Cuman ya murung aja gitu, nggak ada warnanya, pucet aja gitu. Dibilang hitam putih nggak, maksudnya tetap dia punya warna tapi pucet. Diri tuh ke arah sini, ke arah gua nggak tahu dia ke arah gua atau ke arah siapa, pokoknya dia ke arah sini. Dia itu di belakang shelter kita tuh, di belakang shelter kita. Itu gue mulai, wah nggak ada. Pas gue lihat lagi tuh nggak ada. Oh, udahlah, itu posisinya udah mau maghrib tuh, karena kita di pos 3 lumayan lama. Akhirnya gue beres, mau balik lagi ke shelter yang gue bilang monyong tadi, mau cuci muka. Dia kepleset di situ. Dia kepleset di situ karena kan lumayan licin tuh, karena kan siram air terus kan. Dia kepleset di situ. Wah, tadinya gue deg-degan tuh mau balik ke shelter. Maksudnya ya gue habis ngeliat yang teng begitu, masa gue harus ke situ karena dia adanya di situ kan. Tiba-tiba jadi hilang rasa takut itu tuh, sementara hilang karena si monyong ini jatuh. Monyong ini jatuh, lu tahu gak sih yang dia jatuh? Tahu. Tahu kan? Dia kepleset, plak semua sepos 3 ketawain dia. Ya maksudnya bukan ketawain ini ya, hiburan juga lah buat kita gitu. Dia ngibur semua pendaki yang lagi capek di situ. Dapat pahala tuh dia. Kalau nggak salah waktu itu juga buang air ya, buang air kecil gitu. Ya itu gue habis makan tuh, kebelet kencing, gue minta temenin. Itu pas udah mau maghrib kan waktu itu. Pas mau maghrib, gue keluar tuh dari shelter, cari yang tempat kosong semak-semak. Di situ gue kencing, di belakang gue jauh nih, wajah. Oh aja yang nemenin lo gitu ya. Pas gue kencing, gue denger tuh suara kuntilanak. Kuntilanak. Gue tanya nih sama wajah, denger gak lu? Denger. Dia juga denger tuh. Eh, Lu nggak bilang sama kita ya waktu Enggak. itu? Katanya kan kalau denger apa-apa kan nggak boleh. Bener. Terus gue bilang, udah diamin aja, ayo balik lagi. Udah situ. Tapi situ bener-bener tuh dari mulai pos 3 hampir semua dari kita nih diteror dengan sosok yang berbeda-beda. Dengan beda-beda nih. Jadi gue dengan si sosok yang gue bilang tadi perempuan dengan setelan lusuh, pucat semua mukanya, dengan rambut gue nggak tahu deh tuh rambutnya semana, pokoknya ada rambutnya gitu. Gue sosok itu yang terus neror sampai bawah. Pokoknya di situ hampir semua dari kita tuh kena. Kali ini gue fokus sama yang gue alamin dulu nih. Mungkin nanti Audrey ada yang dirasain juga, ya kita kasih kesempatan nih buat cerita. Di situ dari pos 3 itu gue udah mulai bersugesti yang enggak. Akhirnya dari situ maghrib lewat ya. Udah lewat maghrib, beres-beresin semua sampah-sampah kita, bekas kita masak. Nah, akhirnya pas lewat maghrib dikit tuh, selesai jam-jam maghrib tuh, kita lanjut tuh ya kan, kita lanjut turun menuju ke bawah tuh dari pos 3 ya kan. Maghrib kita turun, ini bener-bener waktu itu menurut lu nih masuk akal nggak berjam-jam kita turun? Kalau gue pribadi waktu itu ngerasain yang kita lewati tuh itu lagi. Kayak lu tuh dizigzagin gitu, dibikin jauh lah jalan lu, dibikin lu tuh lama lah sampai lu dibikin capek pokoknya. Ngerasa nggak sih lu? Kalau gue sih ngerasa kayak gitu. Gue juga ngerasain kayak gitu. Anak-anak juga ngerasa kan pas sampai bawah. Jadi pada saat itu tuh kita mungkin karena yang nggak mau berpikiran ke hal-hal seperti itu, jadi di trek itu ya udah fokus aja gitu, trek fokus. Akhirnya setelah beberapa jam kita jalan tuh, berapa lah dari pos 3 ke pos 2, naiknya aja cuma 1,5 jam ya. Ini turun bisa sampai hampir 3 jam mungkin. Itu belum nyampe pos 2. Akhirnya kita sampai di pos 2.
dari pos 2 ini nih, si cewek yang di pos 3 tadi nih, yang ada di belakang shelter tempat kita masak-masak tuh, itu muncul lagi. Tapi kali ini dia bener-bener gak basa-basi nih. Jadi mungkin itu juga jadi pertanyaan lu semua pada saat itu. Kenapa gue kayak gitu? Jadi gue sempet aneh nih. Gue bawaannya tuh pengen misah mulu nih sama dia semua. Pokoknya gue mau jalan sendiri lah. Gue gak mau bareng lu semua. Gue mau jalan sendiri. Lu mau duluan, atau gue udah duluan lu belakang. Pokoknya gue mau sendiri, gak mau bareng lu semua. Mungkin jadi pertanyaan kan, kenapa nih kok aneh nih, kok gini nih. Itu kenapa? Karena si sosok perempuan yang gue lihat di pos 3 tadi nih, itu dari pos 2 mulai tuh ngebayangin gue lagi. Ngebayanginnya itu bukan kayak di pos 3 tadi. Kalau di pos 3 oke lah, dia cuma pas gue gini hilang. Tapi di pos 2 ini udah kondisinya malam, dingin, capek, dia nongol deket banget dari kita. Di situ gue bingung, kok anak-anak nggak ada yang kaget, nggak ada yang ngodein gitu. Biasanya ada yang ngodein nih kalau begini. Di situ gue ngerasa anjing, gue doang sendiri nih. Berarti gue doang sendiri. Soalnya nggak ada yang panik sama sekali. Lu panik nggak? Enggak. Pas lu mulai ngerasa gue udah mulai ngaco, lu panik nggak? Enggak. Biasa aja kan? Iya. Itu ya, jadi gue ngerasa bener-bener ya, wah gue sendiri doang nih yang ngerasain. Si perempuan ini, kalau lu mau tahu ya, yang gue lihat pada saat itu, jaraknya kurang lebih cuma 3 meter dari kita. 3 meter dari kita, di depan gue tuh. Pokoknya 3 meter di depan gue. Dia terus nengok ke arah gue. Nengok ke arah gue nih. Terus fokus ke arah gue. Dia mukanya bias, nggak ada mukanya, cuma ya udah gitulah, pokoknya udah nggak bagus lah gitu. Dari pos 2 gue terus tuh dibayangin, kenapa gue dari mulai pos 2 itu mungkin lu ngerasa gue aneh pada saat itu, karena kalau cuma sekedar dibayangin gitu ya udahlah, oke lah, ya lu gue gitu, kita udah beda dimensi nih, ya udah bodo amat, lu juga nggak bisa nyekek gue gitu kan. Yang jadi masalah itu adalah pada saat ketika dia mulai masuk nih ke pikiran gue. Jadi kejadian ini hampir bisa dibilang mirip sama kejadian yang gue alamin tahun 2014 di Gunung Ciremai. Hampir sama persis karena ada suara yang masuk ke dalam pikiran gue. Selama si cewek ini jarak 3 meter tuh depan gue, itu jatuhnya di samping kita sih sebenarnya. Terus dari pos 2 masuklah pikiran yang aneh-aneh itu, kayak gue tuh nggak boleh ke situ lagi. Akhirnya udahlah, gue di situ udah mulai nggak kekontrol, seperti yang lu semua lihatlah gue kayak gimana waktu itu. Udah gelap, udah malam, saya nggak suka kamu ada di sini, kamu turun sekarang. Gue dipaksa buat turun sekarang. Gue baca-baca semua yang ya sebisa gue gitu. Pokoknya gue terus inget Tuhan, gue sama Tuhan, pokoknya gue nggak sendiri. Gue nggak bisa ngontrol badan gue harus kemana, harus ngeremnya kapan. Dan ini teror si cewek ini nih terus tuh. Itu sama sekali gue dari mulai pos 2 nggak ngeh tuh sama lu semua. Gue kayak nggak ngeh nih sama 11 orang temen gue nih, gue nggak ngeh. Yang gue tahu gue jalan nggak bisa berhenti, nggak bisa belok. Semua arah gue, semua kendali di kaki dan tangan gue ini semua udah digerakin semua. Jadi gue nggak bisa kontrol lagi. Akhirnya gue jalan itu sampai akhirnya di yang ambil air tuh apa namanya, yang pancuran gitu, ada tuh yang pancuran air, lupa ya namanya, pokoknya kayak ada patung-patung yang ini megang kendi gitu, keluar air dari situ. Gue di situ ingat lu semua pada mau ngambil air dulu. Istirahat. Ya, pas mereka lagi pada ambil air, di situ makin kuat nih. Padahal kan udah deket ya lumayan lah maksudnya.
nggak dekat nggak jauh juga gitu. Gue kira udah cukup gitu sampai sini aja. Iya gue takut udah beres gitu. Gue takut sama lu, udah jangan diteror lagi. Tapi gue balik lagi, oh enggak, gue nggak mau kalah sama ginian. Gue punya Tuhan nih, balik lagi. Akhirnya setelah kalian tuh semua ngambil air tuh, kan gue duluan tuh. Gue duluan. Kondisinya pada saat itu headlamp gue udah redup, udah turun lah pokoknya. Kalau mau aman lo turun gitu, cari aman aja gitu. Itulah kalau bahasa sekarangnya, kalau bahasa di kitanya. Kira udahlah, gue ikutin aja daripada kenapa-napa kan. Gue juga nggak mau lu semua kebawa-bawa gara-gara salah gue sendiri. Akhirnya gue turun tuh sendiri. Gue udah ya udahlah, gimana aja resikonya. Akhirnya gue dikejar nih sama dia. Dia mau mangap ngejar gue, ditarik gue. Tarik. Lu mau kemana? Mau kemana? Tadi lu tungguin anak-anak dulu. Enggak, gue mau turun. Gue harus turun sekarang. Akhirnya mereka berdua nemenin nih, si Audrey sama si Mangap ini nemenin. Kita turun tuh. Ternyata gue kira nih dia berdua ngejar gue udah siap nih, persiapan kayak center lah minimal center aja terang, udah satu aja nggak usah dua-duanya. Ternyata gelap semua. Sempet tuh beberapa kali kita salah belok tuh, harusnya ke kiri kita ke kanan, harusnya ke kanan malah ke kiri. Akhirnya setelah perjuangan yang cukup melelahkan ya, nyari-nyari trek gelap-gelap kayak gitu, akhirnya kita ngeliat tuh lampu. Mulai dari pas udah kebantu tuh cahaya dari pos lapor, kayak udah gue lagi gitu. Sampai akhirnya kita sampai kan tuh bertiga, kita lapor bahwa yang lain masih ambil air di atas. Kita bikin teh manis itu. Kita kira kan udah nih nyampe situ aja terornya nih. Di situ baru kita pelajarin lagi bahwa berarti salah kita tuh ini loh, selendang ini loh sama duit ini. Kenapa harus gue bawa? Di situ nggak suka mungkin ya gue sih beranggapan mungkin ya si cewek yang ngebayangin gue terus itu mungkin dia yang punya selendang itu. Ya Allahu alam ya. Gue nggak tahu, kita semua juga nggak ada yang tahu itu selendang punya siapa. Tapi kejadian-kejadian aneh itu baru kita alamin ya semenjak itu, yang di blok peperangan gue dapat selendang, mereka nggak tahu. Gue dapat duit recehan, mereka nggak tahu juga. Setelah sampai base camp baru tahu duitnya ada, selendangnya ada. Nyampe base camp ada beneran, selendangnya sampai sekarang masih di rumah tuh, gue simpen. Duit recehan itu yang 1.500 itu yang 3 biji gue kasih ke Audrey. Dri, pegang dah coba. Gue pegang. Audrey ini takut. Oh, ngapaan? Audrey ini takut gue suruh pegang duit itu. Sampai akhirnya ya udah dia nggak berani. Oh, gue nggak mau. Dia bilang tinggalin aja sini ya, di base camp. Gue mikir ya udah gitu, daripada kita kenapa-napa di jalan ya kan, takutnya. Ya udah lu tinggalin aja. Akhirnya tinggalin ya sama Audrey, tinggalin di kayak meja gitu ya, taruh situ. Tapi si selendang ini nih, yang gue nggak tahu punya siapa, masih di tangan gue nih sampai kita turun. Nggak gue lepas, pegang terus. Selendang hitam masih ada tuh di rumah. Gue pegang terus. Gue nanya lagi nih sama Audrey, sama Iqbal, sama teman-teman gue yang lainnya. Gue mau nanya sekali lagi, ini selendang siapa? Nggak tahu, emang lu dapat dari mana? Lah, kita kira nih udah nih terornya di gunung aja udah. Ternyata setelah kita malam tuh balik langsung ke Jakarta. Setelah kita mau balik ke kota Solo dulu lah seenggaknya, kalau nggak langsung ke Jakarta. Di perjalanan turun dari base camp Ceto itu sebelum ketemu perkotaan, kita salah jalan. Kita udah 12 orang numpuk. Aduh, gue udah kacau deh itu. Ternyata yang harusnya belok kiri, gue malah belok kanan. Kenapa gue belok kanan? Karena pada saat di belokan itu tuh, secara visual, secara penglihatan gue, sebelah kiri itu jurang. Sebelah kiri kita itu jurang. Karena kan kondisi gue bawa beban berat 12 orang, 10 keril, karena ya udah yang capek tadi gitu. Jadi ya udah terpaksa kayak gitu. Nggak mungkin gue ngebawa lu semua ngebut, takut nggak bisa ketahan ya sama kampas rem ya. Terus
plus amit-amit. Jadi pelan banget. Itu sama pelan itu gue merhatiin terus tuh jalan. Gue perhatiin terus jalan. Jangan sampai salah, jangan sampai salah. Yang harusnya belok kiri itu ya nggak ada, berubah jadi jurang. Sepenglihatan gue pada saat itu. Makanya mereka sempat pada nanya, kok kita lewat sini sih? Lewat sini lah. Emang nggak lewat sini ya? Gue jadi kayak linglung sendiri waktu itu, ya kan? Udah rame. Kira kita muter tuh. Nggak tahu itu muter ke daerah mana, gue lupa namanya tuh. Nah di tengah jalan tuh ya, sosok yang perempuan tadi masih ada ternyata. Dan bedanya nih, kalau yang di gunung tadi kan gue doang nih yang lihat. Tapi pas di mobil ini ada mungkin kayak 3-4 orang temen gue tuh ngeliat. Gue yang di sebelah gue nih Hafiz namanya. Terus mungkin yang belakang ada 2 orang tuh, Alfa sama lu ngeliat nggak sih yang di mobil? Gue tidur. Oh, lu tidur ya. Ya pokoknya ada 4 lah yang ngeliat nih di tengah jalan. Cewek yang gue lihat tadi di Lau, di gunung. Itu bener-bener yang di jalan pun gue udah nggak konsen, Dri. Maksudnya ya, ini kemana sih sampainya? Lu bayangin aja, kita jalan di tengah, nggak ada kampung-kampung, cuma jalanan doang di tengah-tengah hutan gitu, kayak hutan. Terus abis hutan sawah, hutan sawah, udah gitu terus. Sampai akhirnya udah lumayan lama tuh, sampai ada si Iqbal agak ngedrop tuh di mobil karena udah dempet-dempetan banget, ngedrop, berhenti dulu. Akhirnya setelah berhenti itu kita lanjut, baru tuh ketemu rumah-rumah. Cuman kita nggak tahu tuh, jadi jauh banget jalannya. Harusnya cuma anggaplah 2 jam ya kan, sejam lah. Malah jadi wah lama banget. Dari situ ya udah, alhamdulillah kita sampai lagi di Solo dengan selamat. Terus paginya gue anterin tuh mereka yang naik bis ke terminal apa namanya? Terminal lupa lah. Ya pokoknya itulah yang di Solo itu. Anterin ke terminal, alhamdulillah mereka langsung cepet tuh dapat tiket bisnya. Mereka berangkat, kita berangkat juga lah, pamitan sama kawan kita yang di Solo nih. Ya kembali lagi ke Jakarta, aktivitas lagi sehari-hari. Ada yang mau ditambahin nggak, Dri? Nggak ada sih. Udah, lumayan ya kita di laut, capek ya. Oke, segitu aja cerita pengalaman pendakian kita di Gunung Lau pada tahun 2020 via jalur Ceto. Seperti biasa, dari setiap kisah, ambil baiknya, buang jauh-jauh buruknya, jadikan pembelajaran agar kedepannya kita bisa jadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Gue mau ingetin lagi nih, buat yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya, biar kalau kita upload video-video terbaru, kalian dapat notifikasinya. Dan buat yang udah subscribe, kita ucapin banyak-banyak sekali lagi terima kasih atas support kalian dan dukungan kalian. Oh iya, buat yang punya cerita mistis di gunung atau dimanapun dan mau berbagi ceritanya sama kita di sini, boleh banget. Kalian bisa DM Instagram gue, nanti link Instagramnya gue taruh di deskripsi. Oh ya, buat yang kepo sama si Audrey, nanti link Instagram dia gue taruh juga ya di deskripsi. Jangan lupa di follow, oke? Segitu aja. Gue Fatur Yandi, pamit undur diri. Salam lestari.